Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas analisa saham minggu ini ya. Untuk tanggal 19 Juli sampai dengan 23 Juli 2021. Jadi saya akan bahas 4 saham aja, saham bank yang syariah ya, yang ada di Indonesia. Yaitu saya bahas BRIS, Bank, BANK, PNBS, dan BTPS ya. Jadi perlu diingat untuk analisa saham mingguan itu bukan berarti bagus untuk buy, enggak ya, enggak semuanya untuk buy ya. Jadi analisa saham ini bukan rekomendasi buy, bukan ya, dan juga bukan rekomendasi sell. Dalam arti jangan sampai salah paham ya. Kalau dibahas Pak Sunar, oh berarti bakalan naik, enggak ya. Ada yang masih sideways ya, bakalan akan terus sideways. Ada yang masih uptrend ya, dia masih uptrend. Kalau dia sudah downtrend atau lagi dia sudah breakdown support ya, harusnya sudah jual ya, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham, analisa saham mingguan itu bukan berarti rekomendasi buy atau rekomendasi sell, enggak ya. Jadi intinya seperti ini, kalau punya sahamnya, kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana, seperti itu ya. Terus kemudian kalau mau buy, kira-kira buy-nya di mana. Kalau buy on weakness, buy-nya di mana. Kalau misalnya mau buy high sell higher, kalau dia berhasil breakout ya, itu buy-nya di mana ya, seperti itu ya. Terus kalau naik lagi ke atasnya, itu tambah lagi di average up di harga berapa, seperti itu ya. Jadi analisa saham saya kurang lebih seperti itu. Saya juga gambarkan trennya seperti apa, sideways atau uptrend atau downtrend ya, seperti itu ya. Jadi bukan berarti rekomendasi buy ya, jangan salah paham ya. Ini jangan salah paham, oh analisa saham berarti buy ya, belum tentu ya. Ada yang masih jelek ya, jangan buy dulu ya, seperti itu ya. Supaya kenapa yang sudah punya jangan lupa juga untuk jual ya. Kalau turun di bawah stop loss yang garis-garis merah yang saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan ya, lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Jadi saya langsung bahas langsung ke sahamnya ya. Yang pertama saya bahas mengenai BRIS ya. Jadi di candle hariannya di sini ya. Minggu lalu dia mencoba untuk breakout resisten 2510 ya. Ini sebenarnya di sini swing high-nya di 2500 ya. Tapi garisnya saya masih pakai acuan 2510. Kenapa? Karena di 2510 ini saya dapatkan dari, kalau kita lihat ke belakang, mundur ke belakang ya. Ini saya dapatkan di area sekitar 19 April ya, swing high-nya di sana ya. Jadi minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 2510. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2400 dan 2320. Maksimum 2190 ya. Kalau turun di bawahnya 2190, lebih baik jual dulu semuanya, karena ada kemungkinan dia akan turun lagi di bawah 2000 ya. Jauh sampai dengan 1750-an kurang lebih ya, support berikutnya ya. Yang mau buy on weakness, saran saya sebelumnya sekitar area ini ya, 2050 sampai dengan 2100. Tapi berhubung dia naik lagi ya, kalau misalnya dia breakout lagi ke atas, maka buy on weakness-nya saya naikkan ya levelnya ya. Jadi ke level sekitar 2190 sampai dengan 2230 ya, kurang lebih ya, seperti itu ya. 2250 lah ya. Jadi 2190 sampai dengan 2250 itu area buy on weakness-nya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2250, kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul naik ke atas 2250% buy. Buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 2320 buy, naik lagi ke atas 2400 tambah lagi, breakout ke atas 2510 tambah lagi ya. Jadi seperti itu. Kalau mau buy sekarang langsung, boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja, asalkan pasang stop loss-nya di 2400 dan 2320, maksimum di 2190 ya. Jadi kalau turun buy-nya 2190, lebih baik jual dulu semuanya. Kemudian buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 2510 tambah lagi ya. Jadi breakout dan ragu-ragu tambah lagi. Kira-kira ketinggian nggak Pak Sunar? Jangan takut ketinggian ya. Kalau dilihat dari chart sini mungkin dia breakout tinggi ya. Tapi kalau kita zoom out ya, itu dia sebelumnya pernah sampai level tertingginya sampai dengan 3980 ya. Nah, berarti apakah pasti sampai ke sana Pak Sunar naiknya? Belum tentu bisa naik sampai 3900 lebih ya. Mudah-mudahan bisa ya, saya doakan ya. Tapi kita tetap disiplin aja. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Untuk apa tujuannya? Untuk average up. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 2510 tambah lagi, naik lagi ke atas 2620 tambah lagi, naik lagi ke atas 2760, maka target berikutnya adalah Fibonacci retracement 38,2% ya, kurang lebih di area 2910. Seperti itu ya. Nah misalnya kalau dia gagal
bertahan di atas 2910 malah turun ke bawah Pak Sunar, turun ke 2875 seperti itu ya. Ya silakan pasang trailing stopnya. Jadi garis-garis merah ini untuk average up, tapi kalau dia gagal ya lebih baik pasang trailing stop seperti itu ya. Jadi tetap disiplin selalu, jangan terlalu takut-takut. Kalau trading sama saya, kalau ikutin garis-garisnya aja, belinya bertahap sesuai dengan arahan saya ya, itu profitnya luar biasa. Kalaupun lossnya terukur ya. Yang penting kita sabar, fokus dan disiplin selalu ya. Itu kata kuncinya. Kemudian berikutnya untuk analisa saham minggu ini untuk bank. Jadi ya ciri khasnya memang seperti ini ya. Dia kalau satu minggu hijau, berikutnya kemungkinan besar merah. Kemudian hijau lagi merah. Nah minggu ini Mas Sunar apakah bisa hijau lagi? Ya mudah-mudahan ya. Jadi kalau lihat di daily-nya yang sudah punya, jangan lupa pasang stop loss-nya di 3180 dan 3080. Ini garis-garisnya sudah saya sebutkan ya. Harusnya yang rajin nonton analisa saham saya ya, harusnya sudah pasang trailing stop di 3500 dan 3400 ya. Belum punya sahamnya lagi ya, maksud saya seperti itu. Di sini memang saya sarankan buy on weakness ya. Naik ke atas 3180 boleh buy ya, seperti itu ya. Tapi kita perhatikan ya, buy-nya kan bertahap. Saya bilang ya, kalau berhasil naik lagi ke atas 3400 tambah lagi ya. Jadi jangan terlalu agresif. Memang ini ada saran buy on weakness di sekitar ini. Yang belum punya sekarang misalnya belum punya ya tetap aja tunggu di sini ya. Kalau misalnya dia berhasil rebound naik ke atas 3180 ya kita buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, buy-nya ya, bertahap aja. Kemudian kalau naik lagi ke atas 1400 barusan kita tambah. Jadi naik ke atas 1400 kita tambah, naik lagi ke atas 1500 kita tambah lagi. Target price berikutnya 3670-an lebih. Kalau dia berhasil breakout naik ke atasnya ini ya, swing high-nya ini di sini di 3720 boleh tambah lagi Mas Sunar, boleh ya. Target price berikutnya adalah 3810 dan 3900. Nah, untuk bank ini kenapa ini 3670 Pak Sunar, kok nggak yang high-nya di sini ya? High-nya di sini kan 3720. Jadi kalau kita tarik mundur ke belakang, ini sebetulnya saya tariknya jauh ke belakang ini ya. Level-levelnya ini dari high-nya tanggal 26 April ya. Karena sebelumnya ya, di sini kita perhatikan sebelumnya lagi ya. Dia turun. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas selama dia bertahan di atas 2640, maaf 3470 ya. Di sini ya 34 bukan 3470, 3670 ya. Itu ya. Jadi dia masih ada kemungkinan naik lagi ke atas 3900. Tapi kalau dia belum berhasil breakout ke atas 3670, ya ada kemungkinan dia masih masuk lagi ke area sideways range-nya yang ini ya. Yang sebelumnya saya gambarkan dia di area 3180 sampai dengan 3900. Itu sideways range-nya. Memang kalau kita lihat di sini sebenarnya uptrend-nya masih cukup bagus lah ya. Cenderung sideways ya, tapi di sini dia memang swing low-nya di sini higher daripada yang sebelumnya ya. Jadi secara teknikal sih masih cukup oke ya, selama dia bertahan di atasnya 3180 ya, seperti itu. Jadi kurang lebih cukup ya untuk bank ya. Jadi belinya bertahap aja. Perlu diingat kalau dia turun bayar 2910 ya, lebih baik jual dulu semuanya. Karena ada kecenderungan dia turun lagi sampai Fibonacci retracement 1,8% ya di sini ya. Itu di area sekitar 2600-an ya. Jadi ini tarik garis Fibonacci retracement dari sini ke sini ya. Oke, kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya untuk PNBS. Jadi setelah ini 3 minggu yang lalu ya, 4 minggu yang lalu dia di minggu 25 Juni ya. Jadi setelah dia naik tinggi, kemudian awal bulan Juli dia masih naik higher high, kemudian dia terkoreksi terus ya. Jadi kalau yang sudah punya harusnya sudah kena stop loss-nya di sini ya, 141 ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya 141 dan 133. Kalau buy on weakness memang saran saya di sekitar 133 sampai 141 ya. Ya kalau dia berhasil naik, kan ini sudah berhasil naik Mas Sunar. Ya memang benar ya, tapi dia kan gagal bertahan di atas 141. Harusnya pasang stop loss dulu. Itu tuh ya. Jadi kalaupun mau buy ya, yang belum punya, kalau mau buy, karena saya dulu tunggu kalau dia naik lagi ke atas 141 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, bertahap aja. Naik lagi ke atas 146 tambah lagi, naik lagi ke atas 152 tambah lagi. Target price-nya adalah 163 dan 168 ya. Kalau dia berhasil higher high naik ke atas 171 ya berikutnya di 175 dan 185 ya.
Itu target price-nya. Jadi kecenderungan dia masih cenderung testing sideways-nya ini ya. Testing support area kurang lebih Fibonacci ini ya. Retracement 38,2%-nya di sini ya. Di sekitar area 133. Jadi selama di atas 133 dia masih ada peluang untuk breakout naik ke atas 163 ke atas ada ya. Selama bertahan di atas 133. Jadi belinya jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu agresif maksud saya ya. Kenapa Pak Sunar? Ini karena volumenya dia cenderung relatif kecil ya. Seperti itu ya. Lagi pula PNBS ini kan dia kalau nggak salah dia sudah menyelesaikan aksi korporasinya ya. Kalau nggak salah sebetulnya dia sempat right issue kalau nggak salah ya. PNBS. Bukan ya. Ya right issue-nya sudah lama ya. 2020 sih ya. Jadi nggak ada aksi korporasi. Jadi hati-hati saja ya kalau dia turun bayar 133 ya. Untuk PNBS tapi cukup ya. Berikutnya untuk BTPS. Untuk saham mingguannya di sini kita lihat candlenya dia lower high, lower low, dan lower close. Bahkan tembus ke atas di bawahnya 2640 ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. 2640 dia sudah tembus ke bawah. Jadi yang sudah punya bagaimana Pak Sunar untuk BTPS? Jangan lupa pasang stop lossnya di 2510 ya. Yang sudah punya ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, saran saya sih ya. Sebenarnya kalau kita lihat di sini dia sudah breakdown lagi ya. Cenderung dia masih lanjut downtrend ya. Jadi hati-hati saja. Kalau mau buy, minim lah ya. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya 2810 ya, garis yang sebelumnya ya. Jadi saya nggak rubah-rubah lagi. Lebih amannya tunggu kalau dia naik ke atas 2810. Seperti itu ya. Ini sebelumnya saya di analisa saham sebelumnya ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya mau buy memang paling enak, lebih amannya tunggu kalau dia naik ke atas 3090 ya. Kemudian naik lagi, tambah lagi. Jadi selama dia belum berada di atas 3090, lebih baik sih hindari dulu untuk BTPS ya. Ataupun kalau mau spekulasi buy on weakness, jangan buy sekarang ya. Itu namanya bukan buy on weakness, itu namanya tangkap pisau jatuh, sahamnya lagi downtrend Anda beli ya. Jadi resiko ya. Jadi kalau mau buy on weakness minim tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. 2810 ya di sini ya. Ini saya kasih tebalkan aja. Jadi naik ke atas 2810 buy, tapi buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 2890 tambah lagi, naik lagi ke atas 3010 tambah lagi, breakout ke atas 3090 tambah lagi. Mudah-mudahan dia bisa capai target ke 3540 ya, seperti sebelumnya di sini ya. Untuk BTPS ya. Jadi kurang lebih BTPS ya, secara trennya dia masih downtrend, hati-hati aja ya. Karena kalau dia turun lagi ya, lower low lagi di bawah 2510, ada kemungkinan dia bisa turun sampai 1800 ya, bisa ya. Kalau lihat dari sini ya, tapi nggak langsung mungkin ya, beberapa minggu atau beberapa bulan. Paling nggak dia testing dulu sekitar area ini dulu ya, 2100-an kurang lebih ya. Kalau masih gagal ya, dia pasti kemungkinan besar ke 1800 ya. Jadi jangan sampai ngotot hold atau average down ya. Di analisa saham mingguan itu bukan berarti analisa saham untuk buy, enggak ya. Jangan salah paham. Juga bukan rekomendasi untuk buy atau rekomendasi untuk sell ya. Jadi kira-kira analisa sahamnya itu sifatnya seperti kalau Anda mau buy-nya di mana, kalau sudah punya pasang trading stop-nya atau stop loss-nya di mana, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk 4 bank syariah yang ada di Indonesia ya. Untuk BRIS, BANK, PNBS, dan BTPS untuk periode 19 Juli sampai dengan 23 Juli 2021. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar ya. Terima kasih.